LAT, living apart together. Jadi bagaimana sebuah perkawinan itu dijalankan dari rumah yang berbeda. Suaminya berumah di sini, istrinya berumah di sini. Itu karena mereka memang ingin melakukan itu sebagai sebuah fenomena, atau mereka melakukan itu karena itu sebuah solusi untuk beberapa orang. Dan itu beneran. Jadi LAT sudah ada itu sebenarnya sejak lama banget, sejak zaman kerajaan-kerajaan di seluruh dunia. Kerajaan Eropa, kerajaan di Asia juga. Dan kalau kamu mempelajari banyak ya kehidupan raja dan permaisurinya, itu memang mereka itu terpisah, istananya terpisah. Mereka tidak hidup di dalam satu atap. Enggak. Mereka tidurnya sendiri-sendiri di istananya masing-masing dan punya pembantu-pembantunya sendiri, dayang-dayangnya sendiri yang mengurus dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu ada yang urus. Nah, kenapa begitu? Karena itu berkaitan dengan kesehatan mental dan kesehatan secara fisik juga. Jadi tidak selalu, misalnya seorang raja nih harus kayak di rumah kita nih sekarang suami istri bareng, terus raja nanti akan terracuni dengan masalah-masalahnya sendiri, masalah pribadinya. Jadi harus dibedakan masalah kenegaraan, memimpin rakyat, mungkin membuat strategi perang, itu harus dipisahkan dengan kehidupan cinta dengan permaisurinya. Nah, itu sebabnya raja itu perlu lebih berkonsentrasi dengan pekerjaannya, bukan melulu gegeran, ribut-ribut terus hanya masalah cemburu, masalah kurang perhatian dan lain-lain seperti orang-orang zaman sekarang. Nah, jadinya orang-orang yang ngerti tentang hal itu ya, terutama orang-orang yang memang super sibuk dan membutuhkan space untuk hidupnya, membutuhkan tempat, membutuhkan ruangan tersendiri untuk dirinya, dia akan lebih suka itu hidup sendiri. Dan itu adalah kesepakatan. Jadi LAT, living apart together, yang sudah ada dilakukan oleh masyarakat modern dan mereka anggap itu sebagai sebuah solusi, itu sudah ada sejak sebelum tahun 2000. Sebelum tahun 2000 itu sudah marak ya di Eropa sana. Dan aku yakin di Amerika juga sudah mulai, bahkan para selebriti ya di Amerika ya, penyanyi maupun bintang film, mereka mengalami hidup yang seperti itu. Mereka memilih hidup living apart together, hidup bersama di tempat yang terpisah. Jadi perkawinan di tempat yang terpisah, dan itu adalah kesepakatan keduanya. Bukan karena mereka punya masalah, bukan karena mereka sejak semula LDR, bukan, itu kesepakatan. Bahkan ketika mereka juga satu kota nih bertemunya dan menikah, mereka akan tinggal di rumah sendiri-sendiri, punya rumah sendiri-sendiri. Atau kalau belum sehebat itu ya satu rumah tetapi mereka kamarnya terpisah. Atau kalau ada kamar bawah dan atas ya, misalnya tingkat rumahnya ya suaminya di atas, istrinya di bawah. Bukan karena lagi pisah ranjang, bukan, itu keputusan mereka. Karena mereka ingin punya space sendiri, mereka masih ingin menjadi dirinya sendiri, yang dikagumi juga oleh pasangannya sebelum menikahinya kan. Kagum karena dirinya sendiri, tidak mau melebur karena nanti akan kehilangan dirinya, kehilangan daya tariknya, dan dia kehilangan kebebasannya. Bagaimana dua orang yang kebebasannya masih bisa dia pegang, masih menjadi dirinya, tetapi tetap bisa hidup dalam perkawinan. Kayak gitu, itu konsepnya seperti itu. Bahkan di Jepang itu juga sudah dibuat ya, kayak sebuah kayak peraturan yang tidak tertulis. Setelah usia pernikahan sekian, mereka tinggal hidupnya sendiri-sendiri, paling tidak tempat tidurnya sendiri-sendiri. Misal pun satu kamar mereka dengan tempat tidur yang twin ya, yang dua gitu, kayak gitu ya. Jadi itu penting sekali. Aku pun tipe orang yang mendukung program LAT atau cara hidup atau gaya hidup LAT, karena kita tetap menjadi diri kita sendiri ya. Nggak ada yang harus mengarahkan kamu harus begini, kamu harus begitu. Sehingga itulah sebabnya kalau misalnya kita hidup lembur, kalau menurut saya kita kehilangan diri kita. Nah, dulu suami kita waktu tertarik pada kita, yaitu pada saat kita menjadi diri kita yang individual itu kan, iya kan. Tapi setelah bersama dia kan kita menjadi orang lain karena harus lebur. Ya, LAT itu akan membiarkan seseorang menjadi dirinya sendiri dalam kehidupan cinta yang tidak kurang, mesranya tidak kurang intimate-nya dibanding dengan dua orang menikah yang hidup di bawah satu atap. Itu yang aku mau bawa. Nah, ini akan membuka diskusi buat kalian semua. Boleh setuju, boleh tidak. Kebanyakan kalau misalnya yang
terbiasa dengan kehidupan konvensional di mana orang mangan kumpul itu ya, atau konvensional yang tidak elok kalau suami istri hidup sendiri-sendiri, ada juga begitu, dan itu pun harus dihormati ya. Tetapi mereka pun juga harus mengerti ada kebutuhan-kebutuhan tertentu untuk pasangan tertentu untuk menjalani hidup LAT, living apart together. Jadi benar-benar sekali lagi aku bilang, tidak akan kehilangan dirinya. I don't lose myself. Itu penting gitu ya. Ini kurang turun ini. Oke. LAT itu adalah singkatan dari living apart together. Hidup bersama, menikah tetapi di tempat yang berbeda. Jadi misalnya begini, misalnya aku menikah dengan seorang pria, siapa yang bernama Angga gitu ya. Aku menikah dengan Angga, kita pacaran biasa, ya, seperti kalian juga. Terus ketika kita mau menikah, kita janjian, tapi kita hidupnya sendiri-sendiri ya. Karena aku tahu Angga juga butuh space sendiri untuk dirinya. Dia mungkin seorang pemusik gitu ya. Kemudian aku seorang artisan gitu, yang aku membuat kosmetik, dan aku perlu waktu sendiri, banyak waktu untuk ada di laboratorium aku, dan aku tetap ingin menjadi diriku, dia juga tetap ingin menjadi dirinya, tapi kita hidup dalam perkawinan. Nah, supaya terpisah bagaimana? Ya rumahnya beda rumah. Itu sudah sebuah kesepakatan. Dan mereka seperti orang pacaran itu, ya kamu boleh tidur di tempatku, aku juga boleh tidur di tempatku sesuka-suka, kan kita udah punya buku nikah, bebas gitu. Dan kalau misalnya sendiri-sendiri kemudian kita mau kondangan, ya janjian, nanti pakai baju ini ya, kamu pakai baju itu ya, nanti kita saling samperin gitu. Nah seperti itu loh, LAT gambarannya tuh seperti itu. Jadi aku boleh menghias rumahku sesuka-suka aku boleh masak sesuka-suka yang kusukai, bukan karena aku memasak karena untuk orang lain gitu ya. Mungkin sesekali aku masak buat suamiku yang rumahnya sebelah gang gitu ya misalnya ya. Ya boleh banget, setiap hari ya boleh banget, cuman tidak hidup bersama. Hidup bersamanya itu misalnya seminggu 3 kali. Tetapi ada saat-saat ketika kita itu sendiri, supaya kita itu memelihara kewarasan kita gitu loh, tidak lebur dan menjadi orang yang berbeda gitu. Itu untuk space. Jadi aku bisa menghias rumahku sendiri, bisa mengajak kawanku untuk makan di tempatku, barbecue. Juga waktunya terserah aku mau kalau libur aku bangun jam 1 siang juga nggak apa-apa bangunnya. Ketika aku dicintai laki-laki dan kita menikah, aku yakin kalau dia cinta sama aku yakin, dan aku masih tetap ingin menjadi diriku. Aku tidak ingin mengikat dia, tidak ingin mengikat hatinya, nggak ingin. Aku tidak ingin menjadikan dia harus berpikir seperti aku, nggak ingin, karena nanti aku tidak tertarik lagi sama dia. Dia menjadi orang yang beda nanti, karena dia pun tertarik sama aku dulu ketika masih single, kan dia suka dengan aku dalam semua hal. Kemudian aku lebur dengan dia, aku jadi ibu rumah tangga yang pakai daster kemana-mana, gendong anak sambil nyusuin, nggak banget gitu loh, nggak banget ya kan, kayak gitu ya. Orang yang seperti aku ini akan berpikir, kalaupun satu saat dia jatuh cinta sama orang lain, iya nggak apa-apa, iya nggak apa-apa, kan itu hidupnya dia. Kita selesai atau bercerai, iya nggak apa-apa juga. Bagaimana aku bisa mengikat hatinya? Nggak bisa, walaupun dia aku peluk, nisit, setiap hari aku gendong bahkan. Kalau hatinya gila, gimana hatinya kesana-sana? Apa aku bisa ngecek hatinya? Nggak bisa ya. Jadi kamu nggak bisa membuat seseorang tuh harus stay forever in your life. Nggak bisa. Misalnya seseorang yang zodiaknya sama, apakah dia akan kompatibel, akan nyaman bersama seumur hidup? Tidak juga. Apakah kalau membuat tato bersama, mukanya dia di dadaku, muka aku di dadanya dia, apakah itu akan menjamin aku bersama dia? Apakah surat pernikahan itu menjamin seseorang akan selamanya bersama? Tidak, tidak juga gitu loh ya. Jadi nggak ada orang yang tahu hatinya mau pergi kemana gitu ya. Jadi kalau ini ya, orang-orang yang terlalu berpikir kalau menikah tuh terus untuk selamanya, ya inginnya begitu, tapi kita harus punya reserve, kita harus punya ruang hampa di dalam hati kita, bahwa people change, the world changes, everything changes, everyone changes, semuanya itu bisa berubah. Apa yang nggak bisa berubah? Begitu. Jadi kalau sudah menikah, kalau tidak saling percaya, apa fungsinya? Itu kalau menurut orang LAT seperti aku, living apart together ya.